Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 12%. Harapan terhadap Menteri Pendidikan baru. Penumpukan sampah di SDN 09 Kembangan Utara. Selamat pagi pemirsa, Liputan News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Vidya Yenika dan rekan saya Yanuar Putra Nugroho yang akan merangkum dan mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang telah kami rangkum pada Liputan News pagi ini. Berita pertama, kebijakan pemerintah mengumumkan rencana kenaikan tarif pajak dari 11% menjadi 12% pada awal tahun mendatang, memunculkan beragamnya respon dari masyarakat dan salah satunya terutama bagi para pelaku usaha. Pemerintah resmi mengumumkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Keputusan pemerintah menaikkan PPN 12% disambut banyak komentar dari berbagai masyarakat. Beragamnya kekhawatiran masyarakat mengenai PPN 12% ini tentu saja dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Menurut saya sih tanggapan saya itu terlalu terburu-buru ya. Meskipun mungkin usaha saya masih tergolong sebagai UMKM, cuman saya pasti akan merasakan dampaknya apalagi di bidang suplai bahan baku ya. Selain para pelaku usaha, masyarakat juga mengeluhkan kebijakan tersebut dan dipastikan akan terkena dampak dari kenaikan PPN 12% ini. Pendapatan tidak naik gitu ya, tapi pajak malah tinggi, lalu juga harga bahan pokok, harga bahan yang lain pun juga tinggi, sehingga ekonomi ini menjadi melemah. Berbagainya respon dari kalangan, diharapkan pemerintah dapat merevisi tentang kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% tersebut. Dari Jakarta, Eri Farida melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membahas program di tahun 2024 hingga 2029. Selain itu, rapat tersebut juga menyinggung kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong. Selamat siang, saya Gilang Atmaja. Pada hari ini, 13 November 2024, sedang berada di Gedung Nusantara 3, Komplek DPR RI. Hari ini saya akan meliput rapat kerja Komisi 3 bersama Jaksa Agung Republik Indonesia. Berikut liputannya. Komisi 3 DPR RI saat ini sedang menggelar rapat dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rapat digelar di ruang Komisi 3 DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada hari Rabu 13 November 2024. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR yang bernama Rano Alfat. Rapat ini berkaitan dengan pembahasan program di tahun 2024 sampai 2029 hingga kasus aktual yang menarik perhatian publik. Salah satunya kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang menurut Muhammad Rahul, penangkapannya terkesan terburu-buru dan bisa menggiring opini negatif bagi publik. Tak hanya itu, perwakilan dari fraksi Gerindra itu juga kembali mengangkat kasus korupsi yang viral kembali di media sosial, yaitu kasus payung elektrik Masjid Agung Riau. Menurutnya kasus itu harus diusut kembali. Hukumnya bagaimana? Karena ini sudah mencederai masyarakat Riau dan ini bisa berkaitan dengan siapapun, dikaitkan dengan si A, dikaitkan dengan si B. Jadi saya di sini malah ingin memberikan kepastian hukumnya Pak Jaksa Agung dan Pak Kejaksaan Tinggi bisa segera memberitahu. Demikian liputan yang bisa saya sampaikan. Saya Gilang Atmaja kembali ke studio. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat fasilitas dan area layanan publik yang ada di Gedung DPR Republik Indonesia. Selamat siang pemirsa, saya Natali Angela. Hari ini saya sedang berada di Gedung Nusantara DPR RI. Kali ini saya akan mengajak pemirsa
untuk melihat apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di gedung DPR RI di tempat ini. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang disebut dengan DPR RI memiliki fasilitas, yaitu mencakup ruang rapat yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan area layanan publik seperti museum, perpustakaan, Kemkes, dan juga layanan khusus untuk para karyawan yang bekerja di gedung DPR RI, yaitu BIS. Di sini saya sudah bersama salah satu karyawan di DPR RI. Selamat siang, Kak. Boleh saya tanya-tanya? Boleh. Boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Oke, nama saya Rani Agustin, saya salah satu karyawan di DPR bagian TVR. Saya boleh bertanya-tanya ya, Kak? Boleh. Siapa aja sih yang boleh menikmati fasilitas di gedung DPR RI ini sih? Kalau untuk museum sama perpustakaan itu semua yang ada di DPR bisa masuk, kecuali Kemkes sama BIS itu khusus karyawan doang. Oke. Di mana aja lokasi fasilitas? Fasilitasnya kalau misalnya museum itu ada di belakang sini di Gedung Nusantara. Kalau misalnya perpustakaan, Kemkes sama BIS itu adanya di luar Gedung Nusantara. Oke, itu aja sih Kak yang mau saya tanyain. Terima kasih banyak ya Kak yang udah bertanya. Demikian liputan hari ini. Saya Natali, kembali ke studio. Setelah pengangkatan Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo Subianto, mendapat respon yang positif, baik, dan tentunya harapan yang baru bagi para guru dan masyarakat. Bergantinya Menteri Pendidikan dari Nadiem Makarim ke Abdul Mukti disambut bahagia oleh guru-guru dan masyarakat. Pergantian menteri ini diharapkan bukan hanya menjadi ajang peralihan kebijakan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan kembali arah pendidikan nasional yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengejar angka dan teknologi, tetapi juga adab dan kebijaksanaan. Urgent menurut kami adalah dilaksanakannya kembali ujian nasional. Kenapa? Kami berharap anak-anak untuk lebih maju, untuk lebih punya daya saing, karena cenderung sekarang anak-anak karena tidak ada ujian nasional menyepelekan pembelajaran yang ada di sini. Harapan masyarakat menginginkan dunia pendidikan bisa lebih maju dan berkembang dengan bergantinya Menteri Pendidikan baru, baik itu kebijakan baru maupun kebijakan lama yang akan dikaji ulang oleh Abdul Mukti. Harapan saya semoga pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan berkembang dibandingkan dengan yang kemarin. Kebijakan-kebijakan dari Menteri Pendidikan yang baru diharapkan dapat membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Alrian Giriwana melaporkan dari Jakarta Barat. Maraknya kasus pencurian motor di tengah permukiman warga membuat banyak masyarakat di Kelurahan Kosambi Baru resah dan merasa dirugikan. Kasus pencurian motor semakin marak terjadi di berbagai daerah, termasuk kawasan permukiman. Pelaku yang semakin nekat bahkan beraksi di siang hari, memanfaatkan kelengahan warga. Polisi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan pengamanan kendaraan mereka. Kasus pencurian sepeda motor ini menunjukkan bahwa kejahatan semakin mengincar kelengahan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama waspada dan menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkapkan dan menangkap para pelaku kejahatan. Tentang pencurian ini sangat meresahkan ya. Apalagi kita juga tidur jadi nggak kenyang. Kan kejadian kan rata-rata kan di atas jam 12 malam ya. Kalau jam 12 malam itu orang rawan pada tidur kan. Mungkin antisipasi ronda keliling kali ya. Jadi untuk memanage kejadian supaya nggak terjadi hal-hal seperti yang tidak kita inginkan. Baik diharapkan kepada seluruh RT RW maupun kelurahan di wilayah Kosambi agar untuk menangani atau mengantisipasi kejadian pencurian motor agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Saya Ade Takmalail melaporkan dari lokasi kejadian.
Sampah saat ini masih menjadi isu yang memprihatinkan dan serius di Indonesia. Di berbagai sudut wilayah, sampah banyak memenuhi jalanan, khususnya di sekitar SD Negeri Kembangan 09 Pagi. Peningkatan jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik semakin mengkhawatirkan. Di berbagai titik kota, penumpukan sampah mulai memenuhi jalan-jalan, mengganggu kenyamanan warga, dan mencemari lingkungan. Di kawasan pusat kota, khususnya di dekat SDN Kembangan Utara 09 Pagi, Kecamatan Kembangan Utara, sampah plastik, sisa makanan, dan beberapa jenis limbah lainnya tampak menumpuk di tempat-tempat yang sebelumnya bersih. Apakah ini sampah dari pasar, Pak? Bukan, dari warga. Dari warga, semua dari warga. Sampah yang sudah berhari menumpuk menciptakan bau tak sedap. Kantor Kelurahan Kembangan Utara dalam beberapa kesempatan telah berjanji untuk meningkatkan sistem pengolahan sampah. Masyarakat dihimbau untuk lebih disiplin dalam memilih sampah dan mendukung program pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah membuat jadwal pengambilan sampah dikarenakan pasar tersebut banyak sekali sampah. Jadi harus diangkut supaya bersih. Jadi jadwalnya itu adalah jam 12 siang diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada truk nanti dikumpulkan sampahnya di situ beserta dengan hasil dari gerobak-gerobak sampah. Jadi jam 12 diangkut di TPS tersebut ya Mas ya. Jadi jam 12 diangkut ke TPA, tempat pembuangan sampah akhir di Bantar Gebang. Jadi setiap hari seperti itu. Jam 12 ke atas harus steril. Kemudian disisir lagi oleh petugas pasukan oren. Petugas PPSU dari Kelurahan Kembangan Utara akan mensterilisasi wilayah tersebut menjadi bersih. Dengan kesadaran bersama dan upaya yang lebih maksimal, diharapkan area ini bisa terbebas dari penumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan warganya. Kasus gondongan pada anak di Jakarta Barat mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir dan mencapai 6.953 anak yang terinfeksi. Pemirsa, saya Vika. Saat ini saya sudah berada di Dr. Fathia Utami di Jalan Pondok Randu, Jakarta Barat. Masyarakat saat ini khususnya anak-anak ialah rentan mengalami penyakit gondokan atau penyakit umum karena penyakit tersebut disebabkan oleh virus yang berbahaya. Oke, untuk selanjutnya saya akan terhubung langsung dengan Dr. Fathia Utami. Saat ini saya Vika sedang berada di klinik Dr. Fathia Utami. Dokter, saya ingin bertanya, apa itu penyakit gondokan, dokter? Gondokan itu suatu penyakit virus. Virus yang disebabkan oleh kelenjar luda. Itu biasanya disebabkan oleh daya tahan tubuh yang menurun. Kemudian juga bisa kayak gini, musim-musim kayak gini nih, musim cuaca yang ekstrim, itu bisa kena banyak virus. Lalu kenapa sih dok zaman sekarang ini lebih banyak anak kecil yang terkena penyakit tersebut dibandingkan orang dewasa, dok? Ya, karena anak kecil itu lebih rentan imunnya ya. Terus kedua juga jarang vaksin MMR itu jarang karena bayar mahal. Jajankan anak makanan yang lebih baik lagi dan juga lebih menjaga kebersihan lingkungan. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Vika melaporkan langsung dari klinik Dr. Fathia Utami. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya, Vidya dan juga Yanwar. Saudara, kebakaran pabrik yang terjadi di Semanan, Jakarta Barat menyebabkan banyak bangunan hangus terbakar di lahap si jago merah. Selamat sore permisa, kembali lagi bersama saya Rido Gilang. Saat ini saya sedang berada di tempat terjadinya kebakaran yang menghanguskan beberapa pabrik. Tepatnya terjadinya kebakaran ini 1 hari yang lalu. Tempat ini berada di kawasan Semanan, Jakarta Barat. 1 hari yang lalu ada unggahan video dari warga setempat yang menunjukkan kebakaran si jago merah melahap habis pabrik tersebut. Dan kini pabrik tersebut hanya tersisa bekas kayu-kayu yang terbakar. Pak, kira-kira tahu nggak awal mula kejadian kebakaran? Awal mulanya kan semua orang lagi pada kerja nih di bawah. Nah, yang teman saya itu ke kamar mandi. Ya, habis ke kamar mandi, dia ngelihat asap itu, istrinya ke depan. Kita bangun semua teman-teman. Ada api, asap gede katanya. Nah, terus sama teman-teman kita itu mau dipadamin pakai air di kamar mandi, cuma nggak keburu itu.
Saya jebol ke kafe kan samping kafe tuh, dijebol. Tahu-tahu api udah gede di atas. Angin gede banget, udah nggak bisa ketolong, udah lari semua ke depan lari gitu. Nah, yang dapat disimpulkan dari wawancara ini adalah dari konsleting listrik arus pendek. Sekian dari saya, Ridho Gilang Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Setelah berhenti beroperasional untuk beberapa waktu pasca insiden kebakaran, kini Museum Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Museum Gajah kembali hadir dengan wajah yang baru. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nazla Khorensa. Saat ini saya sedang berada di salah satu Museum Nasional Indonesia yang berada di daerah Jakarta Pusat atau dikenal dengan Museum Gajah. Setelah mengalami insiden kebakaran membuat museum ini berhenti beroperasional secara sementara dan kembali hadir dengan wajah baru, tentunya dengan fasilitas dan koleksi yang lebih menarik. Lalu apa saja sih yang ada di dalamnya? Mari ikuti saya. Beberapa koleksi unggulan yang kini dipamerkan di ruangan baru ini antara lain artefak dari era Majapahit, replika Candi Borobudur dengan detail teknologi tinggi, serta ruangan interaktif yang menceritakan sejarah Nusantara secara digital. Teknologi augmented reality memungkinkan pengunjung untuk melihat artefak seperti aslinya, bahkan menjelajahi sejarah lewat animasi 3 dimensi. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wajah baru dari museum ini setelah terjadinya insiden kebakaran? Kalau menurut saya sangat bagus ya, apalagi ini banyak sejarah ya dan banyak kebudayaan yang dibalut oleh kemajuan zaman di era sekarang ini. Wajah baru Museum Nasional Indonesia tidak hanya memberikan sebuah pembelajaran budaya dan sejarah, tapi juga pengalaman yang sangat inspiratif bagi semua kalangan. Dari Jakarta bersama saya Nazla Khorensa melaporkan untuk Anda. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam laga melawan Arab Saudi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Antusias menjamu Timnas Arab Saudi dalam kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026, antusiasme para supporter Timnas Indonesia yang ada di GBK pada malam hari ini menjadi booster semangat tambahan bagi para pemain. Tak kalah dengan penonton yang berada di dalam stadion, antusias para penonton yang berada di luar GBK juga tak kalah meriah. Meskipun tidak kebagian tiket, semangat para penonton tidak hilang. Dan saat ini, kita akan melihat euforia para penonton yang ada di luar GBK. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Timnas Indonesia saat ini? Kalau untuk Timnas sekarang sudah sangat bagus, perkembangannya sudah sangat positif ya menurut saya. Dan juga di bawah pelatihan Sintayong sendiri, Timnas Indonesia sudah sangat berkembang banyak. Dimana untuk meskipun masih menghadapi sedikit tantangan ya untuk bersaing di Asia maupun di dunia. Dan menurut saya untuk permainan kali ini yang saya lihat tadi Marcelino sudah bermain cukup bagus, dimana dia mencetak 2 gol ya. Nah itu gua pokoknya seneng dah, kayaknya timnas kita bisa lah lolos Piala Dunia tahun ini. Kemenangan 2-0 atas Timnas Indonesia menjamu Timnas Arab Saudi sukses membawa Indonesia menempati klasemen ketiga sementara grup C. Kemenangan 3 poin ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di kualifikasi putaran ketiga. Dan ini juga merupakan kemenangan pertama dalam sejarah Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Arab Saudi. Demikian laporan untuk malam ini. Saya Samuel melaporkan dari Senayan, Jakarta. Olahraga lari saat ini kembali banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung di Jakarta International Stadium. JIS, Jakarta International Stadium merupakan stadion sepak bola yang berada di Jakarta Utara. Di stadion ini dibangun saat kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta kala itu. Karena JIS hanya digunakan untuk pertandingan tertentu, maka pengelola JIS membuka stadion ini untuk umum di hari biasa dan libur. Stadion ini dimanfaatkan warga Jakarta untuk mengisi kekosongan untuk beraktivitas olahraga dan menikmati sejuknya udara Jakarta dari polusi.
Di hari libur, sangat banyak pengunjung yang melakukan aktivitas berolahraga, senam, dan bahkan hanya sekedar untuk kumpul keluarga. Seberapa penting sih kita lari di sekarang ini? Sangat penting, apalagi untuk generasi Gen Z sekarang ya, yang mager-mageran apa. Mas Yusuf sendiri masuk Gen Z gak? Termasuk. Oh, termasuk. Dan persiapan apa nih yang Mas Yusuf butuhkan sebelum lari di Terutama JIS? sih niat ya. Niat. Niat, Ya. kedua sih sepatu, Udah sama stretching. Ya. stretching. Nggak ada yang lain gitu kayak hands-free atau apa? Itu tergantung kebutuhannya. Udah, makasih Mas Yusuf Oke, ya. sama-sama. Demikian laporan hari ini, saya Erik Antonda melaporkan dari JIS Jakarta Utara. Baik saudara, saat ini kami akan membawa Anda ke destinasi wisata Danau Citra 8 yang ada di Jakarta Barat. Kawasan ini menawarkan beragam daya tariknya tersendiri bagi pengunjung dan masyarakat. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Liputan News. Saya Vidya Yenika. Dan saya Anwar Putra Nugroho, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, di sini dengan saya Angelika Damesti. Saat ini saya sedang berada di Citra 8 yang terletak di Pegadungan Kalideres. Di sini sangat banyak sekali tempat-tempat seperti untuk nongkrong, kafe, dan ada juga tempat rekreasi untuk keluarga. Di sini banyak sekali seperti ada bebek-bebekan, lalu ada perahu naga dan lain-lain. Bagi kamu yang sedang mencari tempat liburan murah, kamu bisa pergi ke Danau Citra 8. Nah, Danau Citra 8 ini berlokasi di RT 5 RW 8 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Halo kakak, boleh tahu namanya siapa? Sydney. Jesslyn. Elvira. Oke. Kakak boleh tahu kakak udah berapa kali ya kesini? Sering sih. Sering. Oh, berarti emang udah biasa kesini ya? Apa orang sini? Orang sini. Oh, oke. Kakak biasanya kalau kesini ngapain sih? Main sih biasa makan, nongkrong gitu lagi ya, keliling-keliling jalan-jalan. Ke kafe gitu ya? Oh. Terus gimana sih tanggapan kakak dengan adanya Citra 8 ini yang banyak tempat-tempat kafe gitu sama wisata kayak gini gimana? Seru sih. Kayak buat bosan-bosan gitu. Emang biasa nongkrong juga di sini ya? Oh, gitu. Oke, terima kasih ya kak. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.